Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini saya menerima beberapa pertanyaan ya, dan bukan dari investor saham, tapi salah satunya dari teman zaman kuliah dulu. Bertanya dia seperti ini, Gu, ini saya di handphone, di aplikasi Gojek, dan juga di aplikasi Tokopedia itu dapat tawaran untuk beli saham Goto. Nah ini yang saya tahu kamu itu emang udah lama di saham. Jadi gimana caranya? Boleh beli atau enggak? Karena gue sama sekali belum pernah main saham sebelumnya. Gue cuma denger-denger aja, tapi gue nggak tahu gitu apakah ini bakal untung atau tidak atau bagaimana. Gue sama sekali masih awam seperti itu. Tapi ini gue ditawari dan terus terang aja gue tertarik gitu seperti itu. Nah, punya saran nggak? Lu sebagai orang yang memang sudah lama dan harusnya sih udah ngerti di saham seperti itu gitu. Nah, jadi kepada teman saya ini ya, dan saya yakin pertanyaan dia itu mewakili pertanyaan orang pada umumnya. Karena yang ditawari untuk beli saham Goto ini sekali lagi memang bukan orang yang memang sudah investasi atau sudah trading di saham, tapi juga masyarakat umum yang tidak pernah beli saham sama sekali sebelumnya. Dan saya ada 3 saran yang bisa saya berikan. Pertama, ini kan seperti Goto ini kan perusahaan, ya. Perusahaan itu apa sih? Dia mencari untung ya, mencari laba seperti itu. Nah, kalau dari Goto dia menawarkan saham untuk kita beli, berarti kan dia menawarkan untuk kita menjadi pemilik perusahaan itu sendiri, meskipun dalam porsi yang kecil seperti itu. Perusahaannya besar, nilainya entah berapa ratus triliun, dan kita bisa menjadi salah satu pemiliknya. Nah, itu kan sama seperti kalau ada teman atau saudara datang ke kita, misalnya dia punya usaha, dia menawarkan untuk nyuntik modal ke usahanya tersebut. Dia misalnya butuh dana untuk dia punya rumah makan misalnya. Rumah makan itu pengen dibesarkan, butuh investasi. Nah, dia kemudian menawarkan kepada kita untuk ikut setor dana, dan sebagai gantinya nanti kita akan menerima bagian keuntungan, bagi hasil seperti itu. Nah, kalau ditawari seperti itu, apa yang kita lakukan? Tentu saja kita nanya rumah makannya seperti apa sih. Kalau perlu kita datang, kita kunjungi, kita coba makanannya apakah enak atau tidak. Dan yang paling penting, kita tanya ada laporannya enggak? Laporan keuangannya, kinerjanya selama ini bagaimana? Apakah orang banyak yang makan di situ, dan apakah pendapatan dari rumah makan itu menutup biaya-biaya untuk bahan baku, untuk beli minyak goreng yang katanya harganya lagi mahal itu, untuk gaji karyawan dan seterusnya. Hasilnya untung atau tidak? Dan kalau untung, untungnya seberapa besar? Intinya kita tidak mungkin begitu saja hanya karena dia itu teman kita, hanya karena dia itu saudara kita, lalu kita begitu saja ngasih uang ke dia. Nggak begitu dong. Kita harus tanya-tanya dulu seperti itu. Nah, di Goto ini juga sama. Kita tanya, perusahaan ini pendapatannya seberapa besar, keuntungannya berapa banyak, dan semua informasi tersebut ada di satu dokumen yang namanya itu prospektus. Itu kita download, itu kita baca. Dapatnya dari mana? Di internet banyak, atau bisa juga mampir ke websitenya Goto itu sendiri ya, gotocompany.com, itu ada prospektusnya, itu kita baca. Nah, tapi sampai sini nanti ada pertanyaan lagi. Itu prospektus tebal banget, hampir 1000 halaman, 900 halaman. Udah gitu banyak istilah-istilah tentang saham yang saya juga sama nggak ngerti. Nah, kalau kayak gitu bagaimana? Gampang. Sekali lagi, ingat kata kuncinya adalah kita pengen tahu ini Goto ini menguntungkan atau tidak. Betul, kita pakai jasa dia. Di handphone kita ada aplikasi Gojek dan juga Tokopedia. Di handphone saya juga sama, ada aplikasi 2 tersebut. Tapi kita ingin tahu dia untung atau tidak sebelum kita memutuskan untuk ikut menjadi pemilik perusahaan. Kalau gitu, maka kita Google saja, googling kinerja Goto atau laporan keuangannya Goto, semacam itu. Nanti muncul informasinya, nanti muncul berita-beritanya, analisanya, artikelnya, termasuk mungkin muncul video ini, seperti itu. Dan jangan kaget kalau semua informasi menyebutkan bahwa Goto itu merugi. Selama operasionalnya dia selalu merugi, karena memang kenyataannya demikian. Jadi kalau Anda baca di prospektusnya, informasi itu ada. Tapi kalau misalnya Anda jelimet pusing, ya maka di sumber-sumber yang lain yang sebenarnya sama, mereka juga mengambil dari prospektus akan menyatakan hal yang sama, bahwa perusahaan ini rugi. Seperti itu. Tapi kan kita jadi tahu jadinya
bahwa nggak jadi beli kucing dalam karung lah, istilahnya seperti itu. Yang kedua, ingat teman-teman, kita aja nih kalau misalnya mau beli sesuatu di Tokopedia ya, saya jarang beli online sih, tapi kadang-kadang saya belanja online juga. Misalnya untuk apa? Untuk beli baju, untuk beli sepatu, untuk anak, untuk istri, untuk siapapun, atau untuk kita sendiri. Apa sih yang kita lakukan? Baju aja nih, atau sepatu harganya misalnya 100.000 rupiah. Itu kita nggak langsung beli kan? Kita banding-bandingkan, kita cek dengan toko sebelah, dan seterusnya. Nah, di saham juga sama. Ingat, uang kecil aja kita hati-hati untuk mengeluarkannya, untuk membeli barang tersebut. Saham juga sama. Apalagi uang di sini dalam jumlah yang besar. Saya dengar penawaran kalau melalui aplikasi Gojek itu sendiri ya, atau aplikasi Tokopedia, itu seorang calon investor bisa membeli sahamnya sampai maksimal 15 juta rupiah. 15 juta rupiah jelas bukan uang yang kecil. Itu kita bisa beli sepeda motor dengan uang tersebut. Balik lagi, kita keluar uang 100.000 saja atau 200.000 saja, kadang mikir-mikir bagaimana kalau kita harus keluar uang 5 juta, 10 juta, 15 juta, seperti itu. Jadi intinya hati-hati. Ini kita bicara uang yang tidak kecil ya, dan kita belum tahu apakah istilahnya kalau kita beli itu hasilnya akan untung atau malah rugi, seperti itu. Hati-hati. Uang kecil aja kita hati-hati, apalagi uang besar. Dan terakhir, nomor 3, investasi saham itu sebenarnya sama seperti kita punya pekerjaan sebagai dokter, sebagai pengacara, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai apapun. Apa? Perlu pengetahuan, perlu ilmu, perlu pengalaman, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mulai tertarik nih untuk berinvestasi, bukan cuma di Goto ya, tapi di semua perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebenarnya investasi yang terbaik adalah investasi leher ke atas terlebih dahulu. Jadi sebelum kita beli saham Goto ini, sebaiknya kita kita belajar, kita baca buku, kita nonton video-video tentang investasi saham dan seterusnya. Tidak harus yang berbayar. Di internet banyak yang gratis. Video ini juga gratis, Anda bisa tonton kan, seperti itu. Dan yang kita perlukan hanyalah tekun, dan juga jangan buru-buru. Sekali lagi, jangan buru-buru. Karena untuk belajar itu tidak bisa sehari 2 hari, tapi perlu waktu. Tadi saya katakan, untuk mengetahui apakah Goto ini bagus atau tidak, perusahaannya untung atau tidak, sahamnya kira-kira akan naik atau turun, kita harus menganalisanya dari dokumen prospektus yang tebalnya hampir 1.000 halaman itu. Nah, kalau bagi kami yang memang investor, analis profesional, memang pekerjaan kami di bidang ini, membaca prospektus seperti itu mudah. Karena kita terbiasa melakukannya, memang itu pekerjaan kami gitu, seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita sebelumnya tidak pernah baca prospektus? Ya kita belajar dulu, kita berlatih dulu, dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita udah berlatih, kita baca, akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan, Goto ini bagus atau tidak, sahamnya bisa dibeli atau tidak. Jadi kurang lebih tips dari saya seperti itu ya. 1, coba kita simpulkan ya. Ini kita seperti berinvestasi di perusahaan, dan bukan seperti, memang iya, kita menjadi pemilik dari Goto, kita harus tahu perusahaannya untung atau tidak. Kalau tidak bisa baca prospektusnya, kita bisa baca-baca dari berita dan seterusnya, dari video, dari artikel dan seterusnya. Kedua, hati-hati, ini kita berbicara uang yang bisa jadi bukan uang kecil, uang yang cukup besar. Jadi kalau misalnya hasilnya ternyata rugi, tidak ada yang bisa disalahkan kecuali Anda sendiri. Karena tidak ada yang memaksa Anda untuk beli saham Goto. Dan yang ketiga, ya, investasi terbaik yang pasti untung adalah investasi leher ke atas. Jangan buru-buru beli sahamnya, belajar dulu, berlatih dulu. Kalau bisa membaca prospektusnya dulu. Kalau itu sudah dilakukan dan kesimpulannya adalah oke, Goto ini menurut saya bagus, silakan beli. Kalau Anda cukup yakin. Tapi kalau tidak, jangan buru-buru. Pelajari dulu investasi leher ke atas dulu. Seperti itu. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.